Menggantung di atas awan dan kabut, kabut di sekitar dewa kehancuran secara alami berubah menjadi ungu tua. Jika kamu mengamati dengan cermat, kamu dapat menemukan bahwa molekul air di sekitar tubuhnya akan langsung hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Cahaya juga menjadi lebih dalam. Apa yang kamu lakukan hari ini? Sebuah suara lembut terdengar di belakangnya. Dewi kehidupan tidak tahu kapan itu datang ke punggungnya. Dewa penghancur berkata dengan dingin, dia berdiri diam, bagaimana alam dewa akan berkembang. Di masa depan, jika kita ingin mengendalikan lebih banyak galaksi, perluasan alam dewa adalah suatu keharusan. Ini adalah satu-satunya cara untuk pergi. Jika dia ingin menghalanginya, dia akan menghalangi seluruh alam dewa. Perkembangan dunia, sepertinya dia telah lupa berapa banyak orang yang dia bawa dari alam bawah ke alam dewa setelah dia datang ke alam dewa. Mengapa dia sendiri mengikuti aturannya? Orang yang egois, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kedua raja dewa mempercayakan seluruh alam dewa kepadanya. Jika itu aku, alam dewa tidak akan seperti sekarang ini. Dewi kehidupan sedikit mengernyit dan berkata, penghancuran, pada kenyataannya, dewa laut tidak melewatkan apapun. Itu benar, setelah dia memasuki alam dewa, dia membawa banyak orang, tetapi kita tidak bisa tidak mengakuinya. Benua Douluo pada masa itu memang ada banyak talenta luar biasa yang mengandalkan pencapaian kultivasi mereka sendiri dan pada akhirnya dihargai oleh fitnah. Apalagi, selama waktu itu, ada juga banyak fitnah yang ingin keluar dan bepergian dan melepaskan posisi ilahi mereka. Mengambil langkah mundur dan berkata, ketika Dewa Laut pertama kali datang ke alam dewa, dia mewarisi posisi Dewa Laut dan Dewa Shuro pada saat yang sama. Dewa Laut adalah dewa tingkat pertama, dan dia memenuhi syarat untuk membawa orang ke alam dewa. Meskipun ada batasan jumlah orang, itu masih diperbolehkan. Dan itu belum lagi Dewa Shuro. Seperti kita, Dewa Shuro adalah keberadaan tertua di alam dewa. Seorang anggota komite alam dewa, Dewa Shuro yang mewarisi posisi para dewa adalah peristiwa besar, dan dapat dimengerti untuk membawa beberapa anggota tim ke alam dewa. Itu telah disetujui oleh dua raja para dewa. Aku tahu bahwa kamu sedikit tidak puas dengan dua raja dewa menyerahkan alam dewa kepada dewa laut sebelum mereka bereinkarnasi, tetapi jika aku harus memilih, aku khawatir aku akan melakukan hal yang sama. Begitu Dewi Kehidupan mengatakan ini, dewa penghancur tiba-tiba berbalik, dan di bawah jubah, sepasang mata merah darah langsung menjadi tajam, menatapnya, makna kehancuran yang mengerikan langsung berubah menjadi menerkamnya. Dimanapun makna kehancuran berlalu, energi langit dan bumi juga akan hancur dan menjadi bagian dari kehancuran. Namun, ketika kekuatan suci yang besar ini mendekati Dewi Kehidupan, itu dipasang kembali dan kembali ke bentuk aslinya. Kelahiran dan kematian, sangat aneh. Dewi Kehidupan menghela nafas, duniamu milik kehancuran. Kamu benar, kita semua percaya akan hal ini. Namun, sama sekali bukan hal yang baik bagi para dewa untuk mengambil alih para dewa dengan paranoia kehancuran. Keduanya raja para dewa secara khusus menemukanku sebelum mereka pergi, dan mereka membuat keputusan hanya setelah aku setuju. Aku yakin mereka juga telah menemukan kamu, tetapi kamu tidak bisa mendengarkan. Kehancuran, jangan lakukan hal bodoh, berjanjilah padaku, oke? Dewi Kehidupan berlama-lama di sekitar tubuhnya terlepas dari gagasan kehancuran yang kuat, melayang ke Dewa Kehancuran, dan meringkuk dengan ringan di atasnya. Dewa Penghancur membuka tangannya dan membawanya ke dalam pelukannya, dan cahaya merah yang kuat di kedalaman matanya juga melunak. Dengan suara rendahnya yang unik, aku tidak bisa melihat masa depan alam dewa. Bisakah dia melihatnya dengan jelas? Dia selalu mengatakan bahwa akan ada bencana besar di alam dewa. Menurut pendapatku, bahkan jika ada bencana itu hanya untuknya. Kalau tidak, mengapa kamu dan aku yang merupakan keberadaan asli alam dewa, tetapi kamu tidak tahu apa-apa tentang itu? Dewi Kehidupan berkata dengan lembut, aku percaya bahwa Dewa Laut tidak akan berbohong untuk hal semacam ini, lebih baik untuk percaya apakah itu benar atau tidak. Bagi kami, hidup itu panjang, dan semakin kita berharap, hidup terus berjalan. Dewa Penghancur, kamu baru saja memberitahunya bahwa kehidupan baru akan lahir di sisinya. Ya, istrinya akan melahirkan anak lagi untuknya. Kali ini, seharusnya laki-laki, kata Dewi Kehidupan dengan kagum. Dewa Kehancuran memeluk tubuh lembutnya dengan erat, ini semua salahku. Niat kehancuranku mencegah kita memiliki anak. Dewi Kehidupan tersenyum kecil dan berkata, jangan salahkan dirimu, ini sama sekali bukan masalahmu, oke? Ini masalah kita bersama, Tuanku ciptakan, Tuanmu hancurkan, hidup dan mati, mari kita selalu bersama.
Aku sudah sangat puas, mengapa aku membutuhkan lebih banyak? Apalagi, bagi dewa kita, kelanjutan garis keturunan bukanlah apa-apa, tetapi kelanjutan dari kehendak kita sendiri. Suatu hari, kita bertemu di alam dewa ketika kita mendapatkan seorang anak kita suka, kita akan memberinya kemampuan kita, bukankah dia anak kita? Iya. Dewa penghancur mengangguk ringan, lampu merah di matanya sedikit berkedip, dan dia berbalik untuk melihat komite alam dewa yang tidak jauh darinya, tetapi matanya tiba-tiba menjadi agak dingin. Xiao Wu, Xiao Wu. Panggilan itu terdengar, dan seberkas cahaya muncul di lantai atas komite alam dewa. Sosok biru yang sebelumnya tenang dan bermartabat, kini tampak sedikit tergesa-gesa, bahkan bersemangat. Di kamar tidur yang hangat, ada seorang gadis dengan rambut panjang disisir dalam kepang kalajengking dan tergantung di depannya. Dibandingkan dengan bangsawan dan keanggunan dewa kebaikan, dia lebih cantik dan bergerak, dan memiliki temperamen khusus yang tak terlukiskan. Pintu terbuka, dan sosok biru bergegas masuk dari luar, hanya menghindar, dan datang ke sisinya, meraih bahunya dengan kedua tangan, dan menatapnya dengan mata terbakar. Xiao Wu, kamu memilikinya. Dewa laut berpakaian biru, yang tidak mampu menekan emosi di dalam hatinya, bahkan bertanya dengan suara gemetar. Mereka telah datang ke alam dewa selama bertahun-tahun, tetapi mereka hanya memiliki satu anak perempuan. Benar-benar terlalu sulit bagi dewa untuk melahirkan keturunan. Sudah sangat beruntung bisa melahirkan satu, jadi dewa laut selalu berpikir bahwa dia tidak bisa memiliki keturunan lain, tetapi setelah mendengar kata-kata Dewi Kehidupan hari ini, dia menyadari bahwa dia memiliki anak lagi, apalagi yang dapat dibandingkan dengan ini yang akan membuatnya lebih bahagia. Xiao Wu cemberut dan berkata dengan marah, aku tahu kamu menginginkan seorang anak, kamu tidak peduli padaku. Dewa laut buru-buru melepaskan tangan yang meraihnya, berbalik dan duduk di sampingnya, meletakkan tangannya di pangkuannya, memeluknya ke dalam pelukannya, dan dengan sayang membelai kepang kalajengkingnya yang panjang. Entah itu kamu atau anak itu, mereka adalah harta favoritku. Tanpamu, dari mana anak itu berasal? Apakah ada yang tidak nyaman? Dewa laut bertanya dengan lembut, matanya penuh dengan memanjakan. Xiao Wu bersandar ke lengannya dan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang tidak nyaman. Dewi Kehidupan mengatakan bahwa anak kita berusia lebih dari 2 bulan, dan dalam 7 bulan, dia akan dapat lahir dengan lancar. Tong memiliki adik laki-laki, katakan, nama apa yang harus kita berikan untuknya? Dewa laut tersenyum bodoh, sungguh, benar-benar akan punya bayi lagi. Hebat, ini benar-benar hebat. Xiao Wu, terima kasih. Dia memeluknya erat-erat, matanya menyipit, penuh ekstasi. Hei, tenang, jangan sentuh anak itu, kata Xiao Wu dengan marah. Dewa laut terkejut, buru-buru mengendurkan lengannya, dan dengan lembut membelai perutnya, ya, aku akan berhati-hati, hati-hati. Xiao Wu berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, mari kita bicara tentang 3 aturan. Setiap malam, kamu pergi ke ruang belajar, dan kamu tidak diizinkan tidur denganku lagi. Kalau tidak, aku tidak tahan dengan belitanmu. Dewa laut menyentuh keringat yang tidak ada di kepalanya, dan bergumam, aku tidak tahu siapa yang mengganggu siapa. Apa katamu? Mata Xiao Wu terbuka lebar, alisnya berdiri tegak, dan dia akan mengalami kejang. Katakan padaku, bicarakan tentang aku. Dewa laut segera berkata dengan benar, bagaimana dia bisa menyinggung perasaannya pada saat seperti itu. Xiao Wu mendengus dan berkata, hampir sama. Adapun aturan kedua, kamu harus mematuhiku di masa depan, lakukan apapun yang kamu inginkan, dan jangan biarkan kamu pergi ke timur dan barat, apapun yang aku katakan, kamu harus melakukannya, bahkan jika itu salah, itu sama saja. Melihatnya berpura-pura sombong, Dewa Laut berkata tanpa daya, bukankah selalu seperti ini selama ini? Apakah kamu perlu menekankannya? Xiao Wu menggaruk kepalanya, hei, sepertinya begitu. Kalau begitu ganti yang ini. Setelah kita memiliki anak kedua ini, kamu akan lebih mencintaiku daripada dia. Dewa Laut menepuk dahinya, bagaimana bisa seorang ibu bersaing dengan putranya untuk mendapatkan bantuan? Kamu tidak masalah, kamu setuju atau tidak? Xiao Wu berkata dengan gigih. Oke, aku berjanji itu saja. Dewa Laut tersenyum tak berdaya. Xiao Wu melanjutkan, adapun yang ketiga. Dia memiringkan kepalanya dan memikirkannya. Dia sudah memikirkan ketiga aturan itu, tetapi aturan kedua tidak valid, jadi ada kuota tambahan. Aku belum memikirkannya. Aku akan memberitahumu ketika aku memikirkannya. Oke,
Aku berjanji, oke. Kamu bisa menambahkan apa yang kamu pikirkan di masa depan, kata Dewa Laut hati-hati. Jika dewa lain di alam dewa melihatnya seperti ini, siapa yang bisa membayangkan bahwa ini adalah generasi Raja Dewa yang memerintah seluruh alam dewa? Xiao Hu tersenyum, melingkarkan lengannya di lehernya dan berkata, tidak terlalu buruk. Coba pikirkan, siapa nama bayi kita? Dewi Kehidupan memberitahuku bahwa anak kedua kami akan menjadi laki-laki. Pada saat ini, Dewa Laut sudah mengambil keputusan dan berkata, putri kami yang berharga bernama Tang Wutong, ambil kata atas nama kami, Tang dari Tang Sanku, Wu dari Xiao Wumu, dan seekor phoenix yang bertengger di pohon Sicamore. Tang Wutong berarti phoenix kecil dari Tang San dan Xiao Wu. Lalu putra kita yang berharga, mari kita lakukan hal yang sama, aku pikir, sebut saja dia Tang Wulin. Bagaimana? Mata Xiao Wu berbinar dan berkata, apakah unicorn kecil Tang San dan Xiao Wu? Bagus, bagus, itu saja. Segera setelah itu, dia berkata dengan wajah pahit, hanya saja kata-katanya agak sulit untuk ditulis, kamu akan lebih baik di masa depan bertanggung jawab untuk mengajarinya membaca dan menulis. Dewa Laut Tang San tersenyum dan berkata, tidak masalah, serahkan padaku. Xiao Hu puas setelah itu, dia memeluknya dan berkata, bagaimana pertemuan rutin hari ini? Tang San mengingat provokasi sebelumnya dari Dewa Kehancuran, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, Dewa Kehancuran selalu sangat tidak puas dengan kendaliku atas alam dewa, kali ini dia menggunakan masalah memperluas alam dewa sebagai provokasi. Xiao Hu sedikit mengernyit dan berkata, tapi itu bukan solusi untuk selalu seperti ini, bagaimanapun juga, Dewa Penghancur adalah dewa tertua, dan ada banyak dewa yang mendukungnya, terutama serangkaian dewa jahat, yang semuanya adalah pengikut setianya. Aku hamil sekarang, jadi aku tidak dapat membantumu dalam hal kemampuan. Pasti akan sulit bagimu untuk membawa kekuatan dua dewa sendirian. Bagaimana jika dia merencanakan hal-hal buruk? Kakak ketiga, kamu terlalu berhati lembut. Dengarkan kata-kata Bos Dai, dan serang dia lebih awal. Begitu Kaisar dan abdi dalam, dia selalu memperlakukanmu seperti ini, dan itu tidak baik untuk seluruh alam dewa. Tang San berkata, Dewa Kehancuran adalah salah satu pendiri alam dewa, terlebih lagi, istrinya, Dewi Kehidupan, selalu sangat baik kepada kita, dan dia mengendalikan kehidupan dan ciptaan. Baik itu penciptaan atau penghancuran, itu adalah tanggung jawab siapapun. Jika kita benar-benar berurusan dengan mereka, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi galaksi yang kita kendalikan. Apalagi, Dewa Penghancur hanya memiliki keinginan yang lebih besar untuk kekuasaan, dan sifatnya tidak buruk. Jangan khawatir, aku akan menangani masalah ini dengan benar. Setelah beberapa saat, aku akan berbicara baik-baik dengannya. Xiao Hu mengangguk dan berkata, apakah benar-benar tidak mungkin untuk memperluas alam dewa? Tang San berkata, ternyata itu bukan tidak mungkin. Alam dewa kita dibentuk dan dipelihara oleh kekuatan pikiran dari benua-benua alam yang lebih rendah. Suatu hari di alam dewa sama dengan 1 tahun di dunia manusia. Selama bertahun-tahun, alam dewa telah mengumpulkan kekuatan pikiran yang cukup. Jika kita mengatakan itu sebenarnya mungkin untuk membuka alam dewa dan meningkatkan jumlah dewa yang difitnah. Jika itu normal, aku setuju. Setelah perluasan alam dewa, kita juga bisa mengendalikan lebih banyak tatanan planet, yang merupakan hal yang baik. Hanya saja, setelah mengatakan ini, dia berhenti dan mengerutkan kening dalam-dalam. Xiao Hu berkata, atau karena firasat itu? Iya, Tang San mengangguk. Xiao Hu berkata, ketika kamu memiliki firasat ini, itu adalah ketika menantu kami baru saja menjadi dewa. Pada saat itu, kamu mengatakan bahwa dalam waktu kurang dari 30 tahun, akan ada bencana di alam dewa. Dan tidak ada gerakan sama sekali. Belum lagi Dewa Penghancur semakin menanyaimu, bahkan beberapa dewa tingkat pertama dan kedua di alam dewa memfitnahmu. Kakak ketiga, apakah benar-benar tidak ada kelalaian dalam persepsimu? Tang San menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi dalam, meletakkan Xiao Wu di tempat tidur, berdiri dan berjalan ke jendela. Kamar tempat mereka tinggal adalah titik tertinggi dari komite alam dewa. Dari sini melihat ke kejauhan, dengan kekuatan suci Tang San, dia bahkan bisa melihat hampir seluruh alam dewa. Aku punya firasat bahwa bencana tampaknya semakin dekat dan dekat dengan kita, dan itu akan muncul paling lama dalam 1 tahun. Itu sebabnya aku tidak bisa membiarkan Dewa Penghancur membuka alam dewa saat ini. Alam dewa kekuatan pikiran di dalamnya diencerkan, dan ketika menghadapi bahaya, kemungkinan besar akan ada masalah besar. Xiao Hu juga berdiri berjalan ke arahnya,
memegang tangannya, dan berkata, "Kakak ketiga, aku percaya padamu. Namun, kamu benar-benar harus berbicara baik-baik dengan Dewa Penghancur, jangan biarkan konflik terus berlanjut, jika tidak, ketika krisis benar-benar datang, alam dewa kita tidak dapat bersatu, bagaimana kita bisa melawannya?" Petik 2. Tang San tersenyum sedikit, memeluknya lagi, dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Xiao Wu, apakah aku benar-benar harus tidur di ruang kerja di malam hari?" "Tentu saja. Kalau begitu jangan menyentuhnya di malam hari. Pelukan hangat kakak sangat nyaman." "Tidak akan." Di pagi hari, lingkaran cahaya lembut tumpah ke dalam ruangan dari jendela, membuat ruangan itu bercahaya redup. Tidak ada matahari di alam dewa, tetapi ada siang dan malam, tetapi waktu perubahan siang dan malam berbeda dari dunia manusia. Tang San menatap tak berdaya pada istrinya dalam pelukannya, dia tidur seperti anak kucing, masih sangat gelisah, dengan sepasang kaki panjang melingkari kaki kanannya secara fleksibel, memegang tangannya dengan kedua tangan. Pinggang dan kepalanya masih menempel di dadanya, dan air liurnya sedikit membasahi bajunya. Sesekali bergerak, kulit lembutnya bergesekan dengan tubuhnya, membuatnya harus meningkatkan kekuatan tekadnya. "Gadis ini, tidakkah kamu tahu bahwa aku hampir tidak memiliki kekebalan padamu? Bukankah kamu mengatakan kamu tidak akan datang ke ruang belajar? Kemarin, seseorang berlari setelah pergi ke toilet dengan linglung, langsung masuk, dan menempel di tubuhnya dengan jujur dan kasar, dan hanya itu." "Hei, bangun." Dia mencubit wajahnya. "Jangan berdebat." Menamparkan tangannya, belitannya semakin erat. Dengan kilatan cahaya biru, Tang San berubah menjadi kilatan cahaya, akhirnya melarikan diri, bantal besar didorong ke lengannya. Xiao Hu memiliki kebajikan, setidaknya dia pikir itu adalah kebajikan, tunda. Sejak datang ke alam para dewa, kebajikan ini telah dimiliki. Titik 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 titik. Langit di atas kastil yang gelap ditutupi dengan awan gelap, dan kadang-kadang petir ungu jatuh dari langit dan mendarat di kastil, menjadikannya lingkaran ungu gelap. Bahkan jika ada dewa yang datang ke sini, mereka akan merasakan depresi yang jelas. Karena ini adalah situs dewa penghancur, di mana banyak dewa memfitnah kepunahan dan menghancurkan kastil. Bahkan Dewi Kehidupan, istri dewa penghancur, tidak akan datang ke sini dengan mudah, karena ada banyak pikiran kehancuran di mana-mana, dan pikiran kehancuran ini berasal dari pikiran kehancuran berbagai makhluk di dunia bawah. Hanya dewa penghancur yang dapat menyerap dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Karena itu, setiap kali dia berkultivasi, dewa penghancur akan ada di sini, dan dia biasanya akan tinggal di rumah air danau kehidupan, yang merupakan Dewi Kehidupan. Di aula yang remang-remang, karpet merah membentang dari pintu masuk ke sisi terdalam. Kilatan petir menyambar melalui jendela, langsung membuat aula sedikit lebih terang untuk saat ini. Dapat dilihat bahwa duduk di kursi utama di dalam aula adalah dewa penghancur. Di kedua sisi kepala bagian bawah, ada 4 kursi, dan 8 orang dengan bentuk berbeda duduk di atasnya. Tidak, tepatnya, mereka seharusnya 8 dewa. Di antara 8 dewa, hanya yang pertama di sebelah kiri, dewa yang seluruh tubuhnya tersembunyi dalam baju besi berat, memiliki aura normal, rasa tertekan atau gila. "Itu masalah, mulailah bersiap." Suara rendah dewa kehancuran bergema di seluruh aula. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh 8 dewa yang duduk di bawah sedikit bergetar. Dewa ramping memfitnah dengan cahaya hijau samar di matanya, dan menjilat bibirnya dengan lidahnya yang panjang. "Tuan, bisakah kita benar-benar mulai?" Tapi sepertinya masih ada. Suaranya sangat aneh. Bahkan pria dan wanita pun tidak, wanita bisa mendengarnya. "Aku bilang sudah waktunya untuk mulai bersiap, tidakkah kamu mengerti?" Suara dewa penghancur tiba-tiba menjadi dingin, dan seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi. Ya, Tuan, kami akan mulai bersiap sekarang." Dewa kurus itu berkata dengan tergesa-gesa. Dewa kehancuran berkata dengan dingin, "Aku akan menyelesaikan masalah dewa laut. Setelah aku mengendalikan pusat alam dewa, aku akan memulainya. Yang harus kamu lakukan adalah mempersiapkan semua pekerjaan awal." "Ya, Tuan." 8 dewa berdiri pada saat yang sama dan dengan hormat memberi hormat kepada dewa penghancur. Pada saat ini, di belakang masing-masing dari mereka, lingkaran aura menyala, baik gelap atau terang, tetapi aura semuanya 7 lingkaran dalam, lapis demi lapis, secara bertahap lulus dengan warna sebenarnya dari aura mereka sendiri, semakin ke dalam, semakin mewarnai yang lebih dangkal. Lingkaran 7 cincin, fitnah tingkat pertama. Dewa penghancur berdiri, dan lingkaran halo menyala di belakangnya.
Dibandingkan dengan dewa tingkat pertama di bawah, lingkaran cahaya di belakangnya jauh lebih besar, dengan 9 cincin di dalamnya, dan aura kehancuran yang kuat menjulang. Mata merah gelap terlempar ke kejauhan, cahaya di matanya berubah, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, tiba-tiba cahaya biru muncul di bagian atas aula. Ketika cahaya muncul, tubuh 8 dewa yang tersembunyi dalam kegelapan di aula sedikit bergetar, masing-masing menunjukkan ekspresi suasana hati yang berbeda. Lampu merah di mata Dewa Kehancuran juga sedikit kental. Dewa Kehancuran. Suara yang jelas dan menyenangkan terdengar. Dewa Kehancuran berkata dengan dingin, nasihat apa yang dimiliki Dewa Laut. Suara Tangsan keluar dari cahaya biru, tentang apa yang terjadi kemarin, aku memikirkannya dengan hati-hati setelah itu, dan itu tidak sepenuhnya mustahil. Firasat aku adalah bahwa itu akan muncul dalam setahun. Jika tidak ada gerakan dalam setahun, menurut dengan kehendak Dewa Kehancuran, bagaimana kalau memperluas alam dewa? Setelah mendengarkan kata-katanya, Dewa Penghancur tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun beberapa saat, dan setelah hening beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, oke. Ini sangat bagus. Suara lembut Tangsan masih bergema di aula, dan pada saat berikutnya cahaya biru mereda dan menghilang tanpa jejak. Dewa Kehancuran secara tidak sadar mengepalkan tinjunya. Ini adalah kekuatan yang mengendalikan pusat alam dewa. Tidak peduli tingkat fitnah dewa, selama Raja Dewa ingin berkomunikasi dengannya, dia dapat segera menghubunginya. Tuan, karena Dewa Laut sudah mengatakannya, kenapa kamu tidak? Yang pertama di sebelah kiri, dewa yang seluruh tubuhnya tersembunyi dalam baju besi berat, berkata dengan suara yang dalam. Diam. Pikiran Dewa Kehancuran tiba-tiba menjadi lebih kuat, apakah dia menunjukkan kepadaku bahwa dia adalah penguasa alam dewa? Siapa yang tahu pemikiran lain apa yang akan dia miliki dalam setahun? Rencana awal untuk bertindak. Kesempatan ini sangat langka dan tidak boleh dilewatkan. Peluang. Apa sebenarnya peluang itu? Bahkan 8 dewa tingkat pertama di bawah ini tidak jelas. Namun, tidak ada dari mereka yang berani melawan kehendak Dewa Kehancuran. Setengah tahun kemudian, Tangsan duduk diam di belakang meja, melihat akun di tangannya. Ini adalah ringkasan kekuatan pikiran yang diperoleh alam dewa dari berbagai tempat dalam sebulan terakhir. Beberapa manusia yang membutuhkan perhatian khusus juga ada di antara mereka, dan ada catatan rincin. Sedikit mengernyit, Tangsan perlahan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, tangan kecil yang dingin terulur dari belakang dan mengusap kerutan di dahinya. Ada apa, saudara ketiga? Suara manis Xiao Wu terdengar. Tangsan mengizinkannya untuk memijat alisnya dengan senyum lembut di wajahnya, bukan apa-apa, hanya saja akhir-akhir ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jumlah pemikiran dari alam bawah jelas berkurang. Tetapi situasi di alam bawah dan benua seperti biasa, aku tidak tahu mengapa itu terjadi. Apa yang salah? Aku sudah meminta orang memeriksanya beberapa kali, tetapi tidak ada yang muncul. Xiao Wu berjalan di depannya dan duduk di pangkuannya. Setelah setengah tahun hamil, dia sekarang hamil 8 bulan, dan dalam sebulan atau lebih dia akan melahirkan seorang anak. Mungkinkah firasatmu, pertanda bahwa itu akan terjadi? Bisik Xiao Wu. Tubuh Tangsan terguncang, dia memeluknya dan berkata, lebih baik tidak. Hal terakhir yang aku inginkan adalah tidak menderita malapetaka saat ini. Ada senyum lembut di wajah Xiao Wu, tentu saja dia tahu mengapa Tangsan mengatakan itu. Dia akan melahirkan seorang anak dan pada saat ini, hatinya kemungkinan besar akan terganggu. Dalam 6 bulan terakhir, dia telah merawatnya dengan segala cara yang mungkin. Terlepas dari pekerjaan rutinnya, dia telah berada di sisinya hampir sepanjang waktu, yang membuatnya sangat puas. Tidak apa-apa, apapun yang terjadi, kita akan berjuang bersama dan kita akan mengatasinya. Xiao Wu menghiburnya dengan lembut. Tangsan tersenyum dan mengangguk, selama kamu berada di sisiku, aku tidak takut pada apapun. Xiao Wu bersandar di lengannya, ada senyum puas di wajahnya yang cantik. Lembah, rerumputan hijau, pohon-pohon kuno yang tinggi dapat dilihat di mana-mana, dan di lembah, ratusan bunga mekar seperti negeri dongeng di bumi. Dan di negeri dongeng di bumi ini, ada seorang wanita menari dengan anggun, dan tarian bergerak berpose dengan ratusan bunga. Wanita itu tampak seperti berusia 20-an, dan gaun kuning pucat panjang menggambarkan sosoknya dengan sempurna, dan dia terlihat sangat mengharukan. Berhenti menari, aku tidak ingin berdansa denganmu lagi. Pada saat ini, suara malas terdengar. Melihat suara, di antara bunga dan tanaman, di kursi malas,
Seseorang berbaring malas, tampak setengah tidur dan setengah bangun, malas yang tak terlukiskan. Orang ini juga berusia 20-an, tetapi dia memiliki janggut besar di wajahnya, dan sepasang mata bunga persik bersinar dengan cahaya yang cukup menggetarkan jiwa. Pada saat ini, dia memegangi kepalanya di tangannya, dan memandangi wanita berbaju kuning yang menari dengan terpesona. Kamu, apakah kamu satu-satunya yang masih menari? Aku pikir kamu hampir menjadi penari. Wanita dengan rok kuning menghentikan tariannya dan berkata dengan tatapan jijik. Pria itu tidak kesal, dia tersenyum dan berkata, aku awalnya fitnah, bahkan jika itu adalah penari yang hebat, itu masuk akal. Saat dia berbicara, dia sudah berdiri, berpose seperti harimau lapar yang berlari ke arah wanita berbaju kuning. Wanita berbaju kuning itu terkikik, dan tubuhnya yang halus berbalik dengan cekatan, lalu menghindarinya. Mereka berdua tertawa di antara bunga-bunga. Aneh untuk dikatakan, tidak peduli seberapa bercanda mereka bermain, tidak ada bunga yang patah. Oke, jangan membuat masalah. Cepat masak untukku, aku lapar. Wanita berbaju kuning itu meraih tangan pria itu dan berkata dengan marah. Pria itu tersenyum dan berkata, sosis apa yang ingin kamu makan hari ini? Aku punya sosis besar, sosis kecil, dan sosis jamur di sini, semuanya tersedia. Bah. Siapa yang mau makan sosis, jijik setengah mati. Kamu masih dewa makanan, dan dalam hal memasak, kamu tidak sebaik dewa emosi sebelumnya. Tidak peduli, aku akan makan makanan lezat. Ayo lakukan. Jika kamu tidak memuaskan perut gadis ini, jangan pernah berpikir untuk pergi ke kamar untuk tidur hari ini. Oke, siapa yang menjadikan istriku Dewi 9 warna? Tidak mudah untuk makan enak, mari kita lihat dewa masak ini membuatnya untukmu. Saat dia berkata, dia berubah menjadi cahaya putih dan pindah ke samping dan pergi. Dalam sekejap, dia tiba di gubuk tidak jauh. Memasuki dapur, ada suara gemerincing segera. Bagi dewa memasak hanyalah masalah sederhana. Bahan apapun, di tangannya, bisa berubah menjadi sihir. Dewi 9 warna juga berjalan ke depan rumah dan duduk di meja batu, memegang pipinya dengan tangannya. Meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, ada sedikit kekecewaan di matanya. Ini hari yang baik, tapi masih agak membosankan. Tidak heran para dewa itu ingin melepaskan posisi dewa mereka untuk menjelajahi dunia yang tidak dikenal. Sayangnya, kita masih belum memiliki keberanian seperti itu. Ada baiknya melakukan ini dulu. Sekarang, dalam beberapa hari, pergi ke saudara ketiga untuk bermain. Setelah beberapa saat, pintu didorong terbuka, dan dewa memasak keluar dengan piring besar di tangannya. Itu sepiring penuh, nasi goreng. Itu benar, itu nasi goreng. Namun, begitu nasi goreng keluar, aroma bunga yang kaya di sekitarnya benar-benar tersembunyi. Aroma yang kaya menyentuh lubang hidung. Setiap butir nasi berubah menjadi kuning keemasan, selain itu tampaknya ada banyak batu giok dan batu giok putih yang menghiasi nasi goreng itu. Melihatnya saja sudah membuat orang ngiler. Datang dan cicipi, mutiara, batu giok putih, dan nasi emas yang dibuat oleh dewa memasak ini. Dewi 9 warna berkata dengan jijik, apa itu mutiara, batu giok putih, dan nasi emas, bukankah itu hanya nasi goreng telur dengan beberapa sayuran hijau? Mutiara, batu giok putih, dan nasi emas. Dewa memasak sepertinya sudah lama terbiasa dengan kritikannya, dan memperhatikannya sambil tersenyum meletakkan nasi goreng di atas meja, siap untuk disantap. Tiba-tiba, ekspresi dewa memasak sedikit berubah, dan matanya tertuju ke satu arah. Di belakangnya, lingkaran halo langsung tumpang tindih, berubah menjadi lingkaran 5 cincin, tergantung di belakang kepalanya. Sebuah momentum yang kuat juga naik. Dewi 9 warna juga merasa ada sesuatu yang salah. Dia meletakkan nasi goreng telur di tangannya, dan datang ke dewa memasak dalam sekejap. Lingkaran 5 cincin juga naik. Sangat mempesona. Tidak hanya itu, dia mengangkat tangan kanannya, dan sebuah pagoda kecil muncul di telapak tangannya. Pagoda dengan 9 lantai, bersinar dengan cahaya yang pekat.